Sword of Coming, episode 149. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mata Chen Pingan terbelalak kaget saat ia melihat segel bertuliskan, pikiran tenang melahirkan pencerahan, menghantam dahi Cui Chan. Setelah memantul kembali, segel itu berhenti melayang di udara seolah-olah sebuah boneka yang ditarik dan ditahan oleh seseorang. Namun, dalang itu tampaknya terlalu lemah, sehingga segel itu perlahan memantul di dekat titik yang sama. Chen Pingan mengikuti jejak segel itu dengan tatapannya, dan akhirnya ia mengalihkan pandangannya ke pedang kayu lokas yang melayang di antara dirinya dan Li Baoping. Ada seorang gadis kecil berbaju emas yang tingginya hanya seujung jari kelingking tergeletak dan bersembunyi di bawah pedang terbang itu. Ia mencengkeram pedang kayu itu erat-erat dengan tangan dan kakinya, dan baru pada saat itulah ia berjuang untuk naik kembali ke sisi atas pedang dan berdiri. Gadis kecil berbaju emas yang mungil dan menggemaskan itu terhuyung-huyung linglung, seolah-olah ia seorang pemabuk yang hampir tidak bisa berdiri tegak. Dari kelihatannya, perjalanannya dengan pedang terbang itu tidaklah menyenangkan. Segel yang tenang itu mendarat di pedang kayu, dan bobotnya yang agak berat menyebabkan gagang pedang miring ke atas. Hal ini menyebabkan gadis kecil itu mengepakkan lengannya untuk menyeimbangkan diri saat ia meluncur ke arah segel itu. Li Baoping juga tidak menyadari keberadaan gadis kecil berbaju emas saat itu. Setelah melihatnya, Li Baoping berlari menghampiri dengan gembira dan penuh minat. Ia sedikit menekuk lututnya, memegang ujung dan gagang pedang kayu lokas dengan tangannya, lalu mencondongkan tubuh untuk mengamati gadis kecil berbaju emas yang sedang berusaha bersembunyi. Gadis kecil berbaju emas itu sedikit goyah, seolah-olah ia memang pemalu. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan sebelum melompat tegak. Saat mendarat, ia secara mengejutkan terbenam ke dalam pedang kayu lokas dan lenyap dari pandangan. Chen Pingan tidak yakin apa maksudnya, dan ia enggan menghabiskan waktunya untuk memikirkannya sekarang. Baoping, lemparkan pedang kayu itu padaku. Kau bisa mengurus segelnya dulu, katanya dengan suara serak. Li Baoping segera menahan rasa ingin tahunya, tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah menghadapi Cui Chan. Setelah meraih segel itu, ia berteriak pelan sambil mengerahkan seluruh tenaganya untuk melemparkan pedang kayu belalang itu kepada paman juniornya. Akan tetapi, gadis kecil itu tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik, dan pedang kayu belalang itu melengkung ke suatu tempat yang agak jauh dari tempat Chen Pingan berdiri. Berbalik, kata Chen Pingan kepada Li Baoping. Ia kemudian melangkah ke sisi kiri sumur dan menjejakkan kakinya di tepi dinding sumur. Setelah menangkap pedang kayu itu, ia terus melangkah maju, menusukkan pedang kayu itu ke jantung Cui Chan hingga ia mendarat di tanah. Tepat pada saat ini, gadis kecil berbaju emas itu menjulurkan bagian atas tubuhnya dari pedang kayu lokas di tangan Chen Pingan, dan tampak seperti hendak menangis. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan, dan ia dengan sungguh-sungguh melambaikan tangan dan menggelengkan kepala ke arah Chen Pingan. Seolah-olah ia ingin menghentikan Chen Pingan membunuh Cui Chan. Namun, Chen Pingan sangat teguh sejak ia menangkap pedang kayu hingga menusukkannya ke depan. Ketika gadis kecil berbaju emas itu muncul, ujung pedang kayu itu telah mengenai dada Cui Chan. Karena Chen Pingan telah membakar dan membentuk tembikar selama bertahun-tahun, kendalinya atas kekuatannya dapat dianggap sangat presisi. Bahkan jika ia ingin mundur dari serangan ini, Qi yang mengalir melalui tubuhnya dan momentum dari lengannya hingga ke pedang kayu menunjukkan bahwa mustahil baginya untuk mengubah hasilnya. Seorang cendekiawan tua dengan barang bawaan terbungkus kain katun di punggungnya tiba-tiba muncul di samping mereka, bergumam lega, "Fiuh, syukurlah. Aku tinggal selangkah lagi dari hukuman mati." Setelah kedatangan tiba-tiba cendekiawan tua itu, leher Cui Chan muda seolah dicengkeram dan ditarik ke belakang, membuatnya langsung berdiri tegak. Meskipun Cui Chan masih linglung, punggungnya tegak dan ia berdiri setegak pohon pinus hijau. Hal ini membuatnya terhindar dari nasib ditusuk jantungnya oleh Chen Pingan. Cendekiawan tua itu menatap anak laki-laki bersandal jerami yang dengan cepat mundur dan memegang pedang kayunya secara horizontal di depannya. Sementara itu, ia menggunakan tangannya yang lain untuk menyeret Li Baoping di belakangnya. Genggamannya pada pedang itu tampak amatir dan canggung, dan secara kasar dapat dibandingkan dengan bagaimana seorang penebang kayu di pegunungan mencoba memegang kuas kaligrafi. Rasanya sangat canggung dan salah. "Jadi itu kamu, ya?" desah lelaki tua itu penuh emosi. Chen Pingan tampak tegang dan waspada seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ia tak berani lengah, dan berkata lembut, "Baoping, larilah jika ada kesempatan.
kau tak perlu mengkhawatirkanku. Namun, Chen Pingan segera menyadari bahwa Li Baoping terus-menerus menarik lengan bajunya. Ia sedikit terkejut, lalu menunduk dan bertanya, ada apa? Ekspresi Li Baoping menegang, lalu ia mengangkat jarinya dan menunjuk ke belakang Chen Pingan. Mulutnya sedikit terbuka, seolah mengucapkan 3 kata, ada hantu. Terjepit oleh musuh, Chen Pingan menegang, dan ketika ia berbalik untuk melirik, ekspresinya langsung berubah tercengang. Ia mengedipkan mata, lalu mengedipkannya lagi. Setelah memastikan bahwa ia tidak melihat apa-apa, ia tidak berani mengatakan apapun karena takut didengar dan akhirnya membahayakan kakak abadi. Namun, ia juga merasa sangat ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa atau mulai dari mana. Saat ini, ia panik seperti semut di atas wajan. Li Baoping diam-diam mencengkeram lengan baju paman juniornya sambil melirik ke arah cendekiawan tua yang tampak ramah itu sebelum menoleh untuk melirik hantu perempuan yang sulit ditangkap yang tampaknya bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Dibandingkan dengan hantu perempuan bergaun pengantin merah menyala yang mereka temui sebelumnya, hantu perempuan malam ini berpakaian putih dan juga memegang daun teratai putih di tangannya. Li Baoping tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Apakah hantu-hantu perempuan di dunia ini seanggun dan sehalus ini? Dahulu kala, ia pernah memaksa kakak tertuanya untuk menceritakan kisah-kisah hantu yang berdarah dan mengerikan itu. Di antara kerangka merah, hantu air, roh sungai, dan iblis-iblis lain yang pernah ia gambarkan, siapa di antara mereka yang tidak menakutkan dan cenderung membedah seseorang dan melahap dagingnya sesuka hati. Ia menggambarkan mereka semua sebagai makhluk yang sangat mengerikan dan mengerikan. Apakah mereka mirip dengan hantu perempuan yang berdiri di hadapannya saat ini? Bahkan, hantu perempuan ini bahkan lebih cantik dan menarik daripada Lady Chu, hantu perempuan bergaun pengantin merah menyala. Casual, that is just a click away. Ia sangat tinggi, namun tetap terlihat ramping dan menawan. Rambut hitamnya yang berkilau bagaikan air terjun yang memukau, diikat dengan kain sutra keemasan dan disampirkan di bahunya hingga jatuh di depan dadanya. Ia tampak sangat anggun dan berwibawa. Li Baoping merasa wanita di depannya tinggi dan cantik. Hal ini membuatnya sangat iri. Diam-diam ia berdiri berjinjit, namun segera menurunkan kembali tumit kakinya karena kecewa. Saat ini, seolah-olah wanita jangkung itu hanya memperhatikan Chen Pingan. Dia tersenyum dengan mata menyipit dan berkata, kita akan bertarung dengan mereka sebentar lagi. Tidak perlu takut pada orang tua itu. Dia hanya bisa menahan pukulan. Jangan khawatir, kakak ini bukan orang jahat. Dia ada di pihak kita, kata Chen Pingan kepada Li Baoping, memastikan untuk menenangkannya terlebih dahulu. Dia lalu mendongak dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan suara pelan, bukankah kau bilang kau tak boleh meninggalkan kota kecil ini? Bagaimana kalau para bijak tahu? Wanita jangkung itu menggoyangkan pergelangan tangannya, membuat daun teratai di tangannya bergoyang pelan. Ia berbicara dengan suara pelan dan lembut sambil menjawab, tahukah kau tempat bernama dunia bunga teratai? Sikapnya sungguh menenangkan. Chen Pingan tiba-tiba teringat kata-kata Ning Yao, lalu mengangguk sebelum menjawab, seseorang pernah memberitahuku tentang ini sebelumnya. Ini adalah tempat di mana leluhur Dao pergi untuk bersantai dan menenangkan pikirannya. Meskipun ini hanya salah satu dari 36 dunia kecil, bahkan daun teratai terkecil di dunia kecil itu membentang lebih luas dari seluruh ibu kota Kekaisaran Li Agung. Wanita jangkung itu tersenyum tipis dan menjelaskan, tidak berlebihan. Misalnya, daun teratai di tanganku bisa mencapai radius sekitar 5 km jika bentuknya seperti aslinya. Tentu saja, daun teratai terbesar di dunia kecil itu pasti jauh lebih besar daripada ibu kota Kekaisaran Li Agung. Daun-daun teratai ini bisa mengaburkan keberadaan seseorang, jadi dengan kata lain, bahkan para resi dari 3 aliran dan para guru besar dari 100 aliran pemikiran pun tak akan mampu mendeteksi gerakanku. Melihat ekspresi bingung di wajah Chen Pingan, ia tersenyum dan menjelaskan, aku belum memiliki harta ini saat pertama kali kita bertemu. Namun, Qi Jingchun melakukan perjalanan ke surga di atas surga sebelum meninggalkan dunia fana, dan ia bertemu leluhur Dao dan bernegosiasi dengan lelaki tua abadi itu untuk sementara waktu. Berkat dialah aku bisa mendapatkan payung daun teratai ini. Mengenai harga yang dibayar Qi Jingchun, aku tidak begitu yakin. Lagi pula, karakter kerabatnya, tenang, melanggar tabu dan telah membuat banyak orang di sekte Daois kesal. Jadi aku bisa mengatakan dengan pasti bahwa Qi Jingchun pasti membayar harga yang sangat mahal selama perjalanannya keluar dari dunia agung ini dan menuju dunia bunga teratai. Bahkan wanita jangkung itu pun tampak sedikit linglung saat mengatakan ini. Ia mengagumi murid Konfusianisme itu dari lubuk hatinya. Setelah Qi Jingchun kembali ke dunia fana dari surga di balik surga, mereka berdua menikmati percakapan terakhir.
Daun teratai ini, aku telah melakukan perjalanan ke surga di atas surga dan memetiknya dari dunia bunga teratai. Ini dapat membantumu meninggalkan tempat ini tanpa membuat Dao Agung Langit dan Bumi waspada. Kau tidak perlu khawatir para resi akan mendeteksi gerakanmu. Ini memang cukup bagus, tapi apa kau tidak takut Chen Pingan akan menjadi nakal dan tidak bermoral saat aku di sisinya? Apa kau tidak takut dia akan berubah menjadi tipe orang yang sangat kau benci, Qi Jingchun? Aku sangat memahami temperamen dan karakter Chen Pingan, jadi aku tidak khawatir dia akan memanfaatkan kekuatannya untuk menindas orang lain. Aku tidak akan khawatir bahkan jika kau terus-menerus menjaganya di sampingnya. Kamu seoptimis ini terhadap Chen Pingan. Bagaimana menurutmu? Lagi pula, dia kan adikku. Kamu dan Chen Pingan berasal dari generasi yang sama, sementara aku telah menerima Chen Pingan sebagai guruku. Jadi, apa maksudmu, Qi Jingchun? Haha, aku tidak berani. Wanita jangkung itu tidak dapat menahan diri untuk mendesah pelan dalam benaknya ketika mengingat percakapan ini. Sangat disayangkan dunia telah kehilangan Qi Jingchun. Dalam sebuah pertunjukan langka, Li Baoping yang tak kenal takut berkomentar dengan suara malu-malu, "Kakak, kamu sangat cantik." Wanita jangkung itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Mehaem, jauh lebih cantik darimu." Dia tidak hanya berani, tetapi juga kejam dan tajam. Li Baoping sedikit linglung dan tak bisa berkata apa-apa. Dahi Chen Pingan meneteskan keringat dingin. Di belakang Chen Pingan, reuni bahagia lainnya tengah berlangsung. Cendekiawan tua itu memelototi anak laki-laki muda berbaju putih yang sudah sadar kembali. Cui Chan muda balas memelototi lelaki tua itu, berpikir, plus sama dengan aku sudah jatuh, jadi apa aku perlu takut jatuh lagi? Apa aku perlu takut padamu? Sang sarjana tua menatap wanita jangkung itu, yang mengangguk dan memberi isyarat bahwa tak apa-apa baginya untuk melanjutkan. Baru kemudian cendekiawan tua itu berbalik menghadap Cui Chan muda dan memarahi dengan nada malu, "Bukankah kau pintar sekali, Cui Chan? Lalu kenapa kita berdua tidak membahas kejadian tadi? Apa kau pikir kenapa aku tiba-tiba kehilangan kendali atas huruf-huruf itu sehingga kau bisa menghapusnya dari jiwamu? Apa kau pikir kenapa huruf-huruf itu secara kebetulan berimbang dengan seberkas ki pedang, yang keduanya saling menghancurkan dan membuatmu melayang dari dasar sumur dan punya kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan ke Chen Pingan? Apa kau pikir kau mungkin saja terbunuh oleh Chen Pingan pada akhirnya, sementara Chen Pingan juga akan terluka parah olehmu?" Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ekspresi Cui Chan muda muram dan bimbang. Akhirnya, ia hanya bisa mengerutkan bibirnya dengan cemberut dan berpura-pura acuh tak acuh sambil menjawab, "Itu hanyalah campur tangan dari seorang bijak Konfusianisme." Apa yang mengejutkan tentang itu? Bahkan Qi Jingchun pun rela masuk ke dalam perangkap maut dan pasrah pada nasib seperti itu, jadi apa salahnya aku juga ditipu sekali? Ia semakin marah saat berbicara, dan ia menunjuk cendekiawan tua miskin itu dengan jarinya dan meraung, "Kakek tua, kau masih punya muka untuk mengatakan semua ini. Qi Jingchun yang kau harapkan telah meninggal, dan si bodoh Ma Zan yang paling lemah mentalnya juga telah meninggal. Dan orang bermarga Zuo itu memutuskan untuk menghilang begitu saja. Sementara itu, aku juga jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Pada akhirnya, apakah yang terus-menerus ini bukan salahmu? Bukankah ini salahmu? Kau menulis esai terbaik di dunia, memiliki konsep paling mendalam di dunia, dan juga telah membantu dunia untuk waktu yang lama. Apakah kau senang sekarang?" Sage kedua, dengarkan baik-baik, sage kedua, sage peringkat ketiga di kuil Konfusianisme, mempromosikan rakyat jelata sebagai lebih penting daripada penguasa sebuah kekaisaran, dengan urusan yang berkaitan dengan tanah dan biji-bijian jatuh di antara mereka. Catatan, pemikiran politik Mencius, yang menyatakan bahwa rakyat jelata merupakan fondasi dari setiap kekaisaran dan karenanya lebih penting daripada para penguasa. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dan karena Anda memang mengesankan, Anda bersikeras mempromosikan pemujaan dan penghormatan terhadap langit, bumi, penguasa, orang tua, dan guru. Sang bijak kedua berpendapat bahwa kodrat manusia pada dasarnya baik sejak lahir, tetapi Anda justru harus menentangnya dan mengatakan bahwa kodrat manusia pada dasarnya jahat sejak lahir. Sialan, apa yang bisa dilakukan sang bijak kedua untuk menyinggung Anda? Cui Chan muda menghentakkan kakinya dengan marah. Sebenarnya, ini adalah respons kebiasaan yang juga diwarisinya dari cendekiawan tua itu. Jarinya hampir menyentuh hidung cendekiawan tua itu, dan ia terus meraung, "Lebih parah lagi, sage kedua tidak jauh lebih tua darimu, jadi mungkin dia masih hidup dan menikmati hidup di suatu tempat di dunia ini. Jadi kenapa kau begitu keras kepala, Pak Tua? Tidak bisakah kau mengincar sage tertinggi atau sage etiket saja? Mungkin sage kedua bahkan bisa membantumu. Namun,
kau bersikeras melawan Sage kedua. Aku benar-benar terkesan dengan kekeras-kepalaanmu. Sang sarjana tua tetap diam, dan ia hanya menyeka ludah yang dilontarkan Cui-chan muda ke wajahnya. Pertengkaran atau perselisihan kecil dalam keluarga atau kelompok tidak akan menimbulkan banyak keributan, terutama jika terjadi di balik pintu tertutup. Namun, perlu disadari bahwa ini adalah konflik antara resi kedua dan resi cendekiawan. Ini adalah pertempuran antara ketiga dan keempat yang mengguncang seluruh sekte Konfusianisme dan semua sekolah serta akademinya. Ini sungguh mencengangkan. Mereka adalah dua resi agung, dan mereka hampir bisa dianggap sebagai perwakilan dari seluruh sekte Konfusianisme, sekte yang telah menulis aturan untuk dunia agung ini, karena resi tertinggi dan resi etiket tidak lagi menampakkan diri di dunia fana. Meskipun konflik ini belum tentu merupakan konflik fundamental yang akan menyebabkan sekte Konfusianisme terpecah, bagaimana mungkin para pendiri dan tetua ajaran lain tidak diam-diam terhibur dan gembira ketika melihat ini? Setelah itu, sebuah pertaruhan yang sangat rahasia terjadi di dalam sekte Konfusianisme. Yang kalah akan mengakui kekalahan dan secara sukarela memenjarakan dirinya di hutan kebajikan. Cendekiawan tua itu telah kalah, jadi ia tak punya pilihan selain tinggal di hutan kebajikan dan menunggu ajal. Ia juga tak mampu berbuat apa-apa karena patung-patungnya di kuil-kuil Konfusianisme diturunkan berkali-kali, hingga akhirnya hancur berkeping-keping. Namun, ketika muridnya yang paling mengesankan berkelana ke benua yang jauh dan meninggal saat menantang Dao Surgawi, cendekiawan tua itu akhirnya membuat kesepakatan dengan semua orang bijak lainnya untuk mengingkari janjinya sebelumnya. Ini bukan hanya kesepakatan dengan para orang bijak Konfusianisme, melainkan kesepakatan dengan semua orang bijak dari berbagai ajaran. Ini adalah kesepakatan yang tak seorang pun duga. Lagi pula, sumpah dan janji orang bijak tak mudah diingkari. Jika tidak, dunia yang terikat oleh aturan ketat ini mungkin sudah tak dikenali lagi sejak lama. Cendekiawan tua itu telah dengan sukarela meninggalkan tubuh fisiknya dan segudang kemampuan mistiknya sebagai seorang bijak Konfusianisme. Saat ini, ia hanya menjelajahi dunia dengan jiwanya. Ia menunggu sampai Cui-chan muda berkacak pinggang dan menundukkan kepala untuk menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, "Sudah selesai? Apakah giliranku untuk menjelaskan semuanya?" Setelah meluapkan semua emosi dan pikirannya yang terpendam dalam luapan amarah, Cui-chan muda mulai merasa sedikit gugup dan malu ketika mengingat semua prestasi masa lalu sang cendekiawan tua. Ia langsung terdiam. Sarjana tua itu mendesah dan bertanya, "Siapa yang mengajari Qi Jingchun permainan Go?" "Aku." Cui-chan membusungkan dadanya dan menjawab. Cendekiawan tua itu tanpa ekspresi ketika ia berkata perlahan, "Aku pernah berpesan kepada kalian semua bahwa kalian harus tetap tenang dan kalem ketika berargumen dengan orang lain, bahkan jika kalian sedang berdebat atau beradu argumen tentang dao besar." Cui-chan segera merendahkan suaranya karena khawatir, lalu menjawab, "Itu aku. Qi Jingchun tidak berbakat dalam Go, jadi dia menolak bermain denganku setelah kalah beberapa kali." "Lalu siapa yang mengajarimu permainan Go?" tanya cendekiawan tua itu. Cui-chan tidak bersedia memberikan jawabannya. "Aku." Cendekiawan tua itu mendengus dingin. Cui-chan merasa amat sedih dan kesal. "Kakek tua, apakah kau mengerti konsep memberi contoh?" Sarjana tua itu berhenti sejenak untuk mengatur napas sebelum melanjutkan. "Ketika kamu mengajari Qi Jingchun permainan Go, apakah kamu lebih terampil dalam Go ataukah aku yang lebih terampil dalam Go?" "Kau lebih terampil dariku," jawab Cui-chan dengan enggan. "Lalu tahukah kau bahwa Qi Jingchun mampu mengalahkanku tidak lama setelah belajar Go darimu?" tanya cendekiawan tua itu. Cui-chan muda tercengang. Meskipun demikian, dia tidak meragukan kebenaran perkataan cendekiawan tua itu. "Tahukah kau apa yang dikatakan Qi Jingchun kepadaku secara pribadi?" tanya cendekiawan tua itu. "Dia bilang kakak seniornya senang bermain Go, tapi sangat terobsesi menang atau kalah. Dia bilang dia tidak ingin menahan diri dan menipumu saat bermain Go, tapi membuatmu terus-menerus kalah akan membuatmu kehilangan hobi yang kau sukai. Memangnya kenapa kalau begitu?" Cui-chan muda dengan keras kepala menjawab. Sarjana tua itu marah pada kekeras kepalaannya, dan ia memarahi, "Kau keras kepala dan tak mau berubah. Kau selalu bisa mengenali kesalahanmu dengan cepat, tapi kau selalu butuh waktu lama untuk mengakuinya. Bagaimana dengan berubah?" Dan dari siapa aku belajar ini?" teriak Cui-chan muda sebagai jawaban. Cendekiawan tua itu memelototinya sebelum terdiam sesaat. Akhirnya, ia berkata dengan nada menyesal, "Mungkin pengkhianatan Ma Zan lebih mengecewakan Xiaoqi daripada rencana jahatmu." "Orang seperti Ma Zan bahkan tak pantas dibicarakan," cibir Cui-chan. "Ambisinya lebih tinggi dari langit, tetapi hidupnya lebih rapuh dari selembar kertas. Tujuanku setidaknya adalah mendapatkan katalis pencapaian Dao dan mewariskan ajaran serta silsilahku.
Tapi dia rela mengkhianati rekannya dan menjadi pion orang lain hanya demi gelar guru gunung di suatu akademi dan kesempatan untuk memimpin sekolah Konfusianisme di masa depan, hal-hal yang tak lebih dari ketenaran dan kekayaan. Dia benar-benar pantas mati. Kakek tua, kau mengucapkan kata-kata kepada Qi Jingchun, belajar tidak bisa berhenti, nila diekstraksi dari bluegrass tetapi lebih gelap dari bluegrass, dan es dikondensasi dari air tetapi lebih dingin dari air, saat mengucapkan selamat tinggal padanya saat itu. Catatan, kutipan dari Nasihat untuk Belajar, Sun Zi. Sun Zi sering disebut sebagai filsuf Konfusianisme ketiga, dan kutipan ini merujuk pada fakta bahwa seorang murid dapat melampaui gurunya jika ia berkomitmen untuk belajar. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ucapan ini telah menyebar jauh dan luas, dan ini adalah sesuatu yang aku sadari dengan baik. Tapi kata-kata apa yang kau ucapkan kepada Ma Zan? Langit dan bumi melahirkan orang-orang mulia, dan orang-orang mulia membawa ketertiban ke langit dan bumi. Catatan, satu lagi ucapan Sun Zi. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sungguh disayangkan, jawab cendekiawan tua itu dengan tenang. Tidak diketahui apakah dia mengungkapkan rasa iba atas perkataan tersebut atau mengungkapkan rasa iba terhadap Ma Zan. Cui Chan mencibir dan bercerita, ketika Ma Zan meninggalkan kota kecil bersama anak-anak itu, dia berhubungan baik dengan salah satu pionku, dan dia bahkan bersedia membocorkan beberapa informasi. Dia bercerita bahwa dia sempat berselisih dengan Qi Jingchun tentang apakah mereka harus pergi atau tetap tinggal di dunia kecil permata. Akhirnya, Qi Jingchun mengatakan sesuatu yang sangat aneh dan sedikit mengejutkan Ma Zan, orang bijak harus tahu kapan harus mundur dan kapan harus bertahan. Si tolol Ma Zan itu terus bertindak sesuai keinginan egoisnya bahkan setelah kematian Qi Jingchun yang berani dan adil. Ia masih bermimpi menjadi kepala sekolah gunung di sebuah akademi. Baru ketika maut menatap matanya, ia akhirnya tersadar. Ia akhirnya memastikan bahwa Qi Jingchun sudah mengetahui tindakannya ketika berbicara dengannya di sekolah swasta. Namun, Qi Jingchun hanya tidak mau mengungkapnya, dengan harapan ia bisa melakukan yang terbaik untuk menjaga anak-anak itu. Ma Zan memang lambat, dan dia baru menyadari semuanya sudah berakhir setelah 2 kali ditunda dan dibohongi. Baru pada saat itulah dia akhirnya berani untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia mengorbankan hak reinkarnasinya demi melukai pionku dan membantu anak-anak itu melarikan diri kembali ke kota kecil. Pada akhirnya, semua masalah tambahan ini muncul karena ini. Suara Cui Chan muda menjadi semakin lesu saat dia mengucapkan beberapa kalimat terakhir. Sarjana tua itu mendesah penuh emosi. Banyak orang dan hal di dunia kecil permata telah disembunyikan dan dirahasiakan, terutama selama 60 tahun kepemimpinan Qi Jingchun. Qi Jingchun, Pak Tuayang, dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya telah bertindak di balik layar dan menyebabkan dunia kecil menjadi semakin rumit dan tak terduga. Bahkan, sangat sulit bagi cendekiawan tua, sang bijak cendekiawan, untuk melakukan ramalan di dunia kecil. Ia tidak berani mengklaim bahwa ramalannya benar. Sudah selesai bicaranya, tanya wanita jangkung itu dengan suara lembut dan halus. Cui Chan memperhatikan raut wajah cendekiawan tua itu yang agak muram. Cendekiawan tua itu menghela napas berat, dan dari sudut matanya, ia melihat wanita jangkung itu telah berbalik menatapnya. Cendekiawan tua itu hanya bisa meletakkan kopernya dengan pasrah. Ia kemudian mengambil sebuah gulungan dan dengan ringan melepaskan tali yang mengikatnya. Chen Pingan benar-benar bingung. Wanita jangkung itu berjalan di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa melancarkan 3 serangan pedang dalam sekejap." Ia menyipitkan mata dan menatap langit yang terbentang di balik daun teratai. "Aku akan kembali ke wujud asliku nanti, dan kau tak perlu terkejut," katanya perlahan. Seolah teringat sesuatu, dia menambahkan dengan nada meminta maaf, "Aku lupa mengatakan sepatah kata pun." Chen Pingan mendongak saat mendengar ini. Ekspresi wanita jangkung itu berubah penuh hormat, lalu dia berkata, "Tuan,